Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Anak-anakku siswi SMA Negeri 16 Bekasi, pada kesempatan keputrian pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Jadi materi untuk keputrian hari ini yaitu keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Nah, ini ada salah satu hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baiknya dari kalian yaitu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini hadis dari Bukhari. Kemudian juga ada hadis berikutnya yaitu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis dari Muslim. Nah, dari dua hadis ini Nabi berkata kepada kita, mewasiatkan, memerintahkan kepada kita, mengajak kita semua untuk mari kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, mempelajari isi, maksud, tujuan tafsir Al-Quran tersebut, sehingga kita tahu bahwa banyak sekali perintah-perintah Allah kepada kita sebagai umat Islam. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman untuk kita semua. Kita akan tahu, oh ya, ternyata hidup ini sudah ada nih pakem-pakemnya. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus patuh, harus tunduk kepada Al-Quran, kalam Allah yang telah Allah berikan, wahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, disinilah letak kita sebagai seorang pelajar. Nah, kalian semua sebagai pelajar sekarang bagaimana nih kalian dalam upaya kalian dalam mempelajari dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Kalian selain belajar materi pembelajaran di sekolah yang secara umum, tapi jangan lupa juga untuk selalu minimal membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Minimal bisa membaca dulu. Setelah kita sudah bisa membaca, kita lihat artinya, kita lihat isi kandungannya, kita lihat tafsirnya seperti apa. Ketika kita sudah bisa membaca isi kandungan dari Al-Quran tersebut, ternyata banyak sekali perintah dan larangan-larangan Allah kepada kita. Nah, tugas kita sebagai makhluk, sebagai manusia, ya harus memenuhi perintah tersebut. Kita harus berupaya untuk bagaimana taat kepada perintah Allah. Jadi, Al-Quran ini memang sudah menjadi wahyu Allah, kitab dari Allah, kitab yang paling sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, penyempurna. Kemudian kita harus bersyukur bahwa kita ditakdirkan menjadi umat Islam, sehingga nanti sesuai dengan hadis tadi bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwa nanti Al-Quran akan datang kepada kita yang membacanya di hari kiamat, dan Al-Quran tersebut akan memberi syafaat kepada kita. Masya Allah, ternyata Al-Quran
akan datang kepada siapa yang membacanya. Jangan sampai Al-Quran hanya ditaruh di atas lemari, ditaruh di atas meja saja gitu, berdebu, tidak terawat ya. Artinya ayo mulai sekarang tidak ada kata terlambat untuk rutin membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin dibaca Al-Qurannya, sehingga apa? Akan terpancar dalam tubuh kita, akan menjadi tenang hidup kita ya. Jadi sekali lagi Bapak mengajak kepada diri sendiri dan semua anak-anak sekalian, para siswi SMA 16, ayo rutin membaca Al-Quran, selalu buka Al-Qurannya. Insya Allah kita semua ditakdirkan menjadi anak yang soleh dan solehat, yang bisa menjadi teladan untuk semuanya, bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi penyejuk hatinya orang tua. Dan kita pasti insya Allah kita sama-sama berdoa semoga Allah ridho kepada kita dan kita semua dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, insya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua keinginan kita, semua harapan kita, cita-cita kita Allah kabulkan. Ilahadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.